Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Anandaku semua. Materi kita kali ini adalah mempelajari teks negosiasi. Ada 2 KD yang akan kita pelajari sekaligus. KD yang pertama adalah memahami isi teks negosiasi. KD yang kedua adalah mengomentari isi teks negosiasi. Tujuan pembelajaran kompetensi dasar ini, pertama, siswa mampu memahami isi teks negosiasi dengan tepat. Tujuan yang kedua, siswa mampu mengomentari isi teks negosiasi dengan tepat. Teks negosiasi merupakan teks yang berisi tentang proses penetapan suatu keputusan secara bersama antar beberapa pihak yang memiliki keinginan berbeda. Ciri atau karakteristik dari teks negosiasi adalah, pertama, cirinya adalah mencermati gagasan umum, lalu komunikasi langsung, selanjutnya ada konflik, lalu ada penyelesaian dari konflik, misalnya adu tawar. Ciri berikutnya atau karakteristik berikutnya adalah tentang sesuatu yang belum terjadi. Ciri berikutnya adalah penyelesaian atau sepakat atau tidak sepakat dari masalah yang dibahas. Memahami isi teks negosiasi. Pertama, tentunya kita harus mengetahui dulu bagaimana struktur teks negosiasi. Di dalam struktur teks negosiasi, bagian yang pertama adalah bagian yang disebut dengan orientasi. Orientasi ini biasanya pengenalan topik masalah. Lalu bagian berikutnya adalah ajakan atau permintaan. Ini yang disebut dengan pengajuan. Bagian berikutnya adalah penawaran. Isinya di sana biasanya mulai adanya adu tawar. Bagian yang terakhir adalah bagian kesepakatan. Tentunya di sana setuju atau tidak setuju. Nah, biasanya kalau teks negosiasi ini, kalau negosiasi yang berhasil berarti bagian setuju. Kalau negosiasinya tidak berhasil berarti kalimat-kalimat tentang tidak setuju. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah memahami isi teks negosiasi berupa kita harus paham terhadap kaidah kebahasaan yang ada dalam teks negosiasi. Biasanya meliputi kaidah itu kan aturan atau unsur kebahasaan yang ada dalam teks negosiasi. Pertama, adanya kalimat dialogis. Ini biasanya kalimat percakapan. Biasanya ditandai dengan menggunakan kalimat langsung. Lalu adanya kalimat persuasif atau kalimat yang isinya santun. Bisa berupa harapan, permintaan, mudah-mudahan, itu seperti itu. Lalu yang ketiga, kalimat bersyarat. Biasanya ditandai dengan jika, seandainya.
Yang terakhir adanya kalimat kausalitas atau kalimat yang berisi penggunaan kata sebab, karena, sehingga. Itu merupakan ciri dari kalimat kausalitas. Bagian yang terakhir yang perlu kita perhatikan dalam teks negosiasi adalah mengomentari teks negosiasi. Cara kita mengomentari teks negosiasi bisa kejelasan isinya. Bagaimana kejelasan isinya? Kita komentari. Lalu yang kedua, kelengkapan strukturnya. Bagaimana strukturnya? Apakah strukturnya bolak-balik, nggak berurutan seperti struktur yang tadi kita bahas di atas? Berikutnya, kebakuan kaidah bahasanya. Bagaimana penggunaannya? Baku atau tidak baku kaidah bahasanya? Selanjutnya, strategi negosiasi. Nah, strategi negosiasi ini merupakan cara bagaimana sih nanti solusi yang harus diperhatikan, atau cara yang harus diperhatikan nanti agar negosiasinya itu berhasil. Bagaimana itu? Kita harus nilai juga. Lalu yang terakhir adalah jalannya negosiasi. Jalannya negosiasi ini artinya apabila tujuan dari negosiasi itu tercapai, maka apa jalan yang harus dilakukan? Nah, berarti negosiasi kalau jalannya seperti itu kan berarti negosiasinya dikatakan berhasil. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam memahami dan menganalisis teks negosiasi. Selanjutnya, kalian tinggal mencari jenis-jenis teks negosiasi, lalu silakan kalian menganalisis untuk dapat mengomentari teks negosiasi secara tepat. Sekian materi pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.